Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas tentang hutan. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Nurilzan. Saya Dewa Puspita. Saya Dia Fitri Rahmadani. Saya Disetia Ningsih. Dan saya Pria Zulmi Rezeki Hasibuan. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, di sini saya sedang berada di hutan Universitas Riau. Saya akan menjelaskan apa itu hutan. Hutan dapat didefinisikan sebagai tempat berupa lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Hutan juga didefinisikan sebagai sebuah lahan lapang yang didominasi oleh pepohonan yang banyak dan menjadi tempat tinggal bagi binatang, tumbuhan, dan organisme lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang alami yang ada di dalam hutan Universitas Riau, yaitu meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen benda hidup yang ada di dalam hutan Universitas Riau, meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Hewan yang ada di dalam Universitas Riau berupa cacing, burung, monyet, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuhan yang ada di dalam hutan Universitas Riau berupa pohon, semak-semak. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda mati yang ada di dalam hutan, atau unsur fisik dan kimia yang mempengaruhi ekosistem hutan. Contohnya seperti air, udara, tanah, cahaya matahari, udara, dan kelembapan. Tanah digunakan oleh tumbuhan untuk media tanam. Cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Permasalahan lingkungan yang dapat kita temui di lingkungan hutan kampus Universitas Riau ini adalah sampah yang berserakan. Sepertinya para pengunjung atau oknum-oknum yang melakukan kegiatan di hutan kampus ini tidak turut serta menjaga kebersihan lingkungan hutan kampus ini. Sehingga banyak sekali sampah yang berserakan, mulai dari sampah ciki-ciki, sampah aqua gelas, dan lain-lain yang menyebabkan hutan ini tidak asri lagi. Kemudian para pengunjung itu sepertinya antara para pengunjung yang melakukan studi penelitian atau oknum-oknum yang melakukan kegiatan di hutan ini seperti kegiatan pramuka dan lain-lain. Upaya mitigasi yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan pengelolaan kawasan hutan ini melalui para stakeholder yang melakukan pemeliharaan rutin terhadap hutan kampus ini dan memberikan sanksi kepada para oknum-oknum yang melanggar aturan memasuki hutan kampus ini. Dengan upaya mitigasi yang telah saya sampaikan tadi, dapat menjadi alternatif kecil yang dapat menjaga hutan kampus ini. Hutan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Salah satunya adalah menghasilkan oksigen. Hutan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Selain itu, hutan juga menyerap CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, kendaraan bermotor, dan limbah pabrik. Manfaat hutan UNRI ini diantaranya adalah yang pertama ialah sebagai sarana edukasi dan pengajaran. Jadi hutan ini dijadikan sebagai tempat atau objek kajian akademik bagi para mahasiswa dan para dosen. Yang kedua, hutan UNRI ini bermanfaat sebagai tempat penelitian. Dan yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan lingkungan di Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan interaksi yang terjadi di hutan Universitas Riau. Jadi menurut saya interaksi yang terjadi di hutan Universitas Riau ini berjalan dengan keseimbangan yang cukup stabil. Contohnya saja
saja seperti matahari yang merupakan komponen abiotik, kemudian matahari ini menyinari tumbuh-tumbuhan yang merupakan komponen biotik. Kemudian tumbuh-tumbuhan ini akan memproses dengan fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang merupakan komponen abiotik. Kemudian oksigen ini akan diserap oleh manusia dan juga hewan yang ada di sekitarnya. Hewan dan juga manusia itu termasuk komponen biotik. Kemudian manusia ini melakukan respirasi atau pernafasan dan kemudian menghasilkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida ini yang merupakan komponen abiotik akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang merupakan komponen biotik. Siklusnya terjadi begitu seterusnya. Kemudian ada contoh lain seperti hujan. Hujan itu merupakan contoh dari komponen abiotik. Kemudian dari hujan itu akan turun ke mengenai tumbuhan dan juga masuk ke dalam tanah dan membasahi akar-akar tanaman. Nah, akar-akar tanaman ini termasuk dari komponen biotik. Kemudian contohnya lagi dari air hujan tadi itu tergenang yang merupakan komponen abiotik. Kemudian hiduplah di situ amfibi-amfibi ataupun serangga yang kemudian akan dimakan oleh hewan-hewan yang lebih besar darinya. Begitupun seterusnya siklus yang terjadi. Jadi menurut saya siklus yang terjadi di hutan Universitas Riau ini antara interaksi satu sama lainnya yaitu komponen abiotik dan biotik itu berjalan dengan baik, menciptakan keseimbangan yang sangat baik. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamatkan hutan, Selamatkan kehidupan.